Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 10 Desember 2021. Sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah yang kekal kudus, yang dalam kasih karunia-Nya terus menjamin kelanjutan hidup kami di bumi ini dan menjamin keselamatan kami dalam kehidupan kekal. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum kami beristirahat, kami mau mengangkat syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa, mengucap syukur dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam surat Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-20. Roma pasal 5 ayat yang ke-20, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap orang pernah gagal dalam hidupnya karena mencoba mewarnai hidupnya dengan pandangan-pandangan serta praktek-praktek hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita juga bersyukur bahwa Allah juga terus berkarya untuk memanggil kita kembali supaya hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak mengalami kebinasaan kekal di dalam hidup kita. Dalam sejarah perjalanan umat manusia, ada begitu banyak orang yang ternyata gagal dalam kehidupannya. Tetapi Allah telah bertindak untuk memanggil mereka, menyelamatkan mereka dan hidup di dalam kebenaran. Kita ingat misalnya Paulus sebelum bertobat, dia adalah Saulus yang gemar melakukan tindakan yang kasar, terus mengejar kehidupan orang Kristen dan memenjarakan dan membinasakan kehidupan mereka. Tetapi Allah memanggil dia dan menolong dia untuk hidup pada jalan yang benar, dan dia telah terpanggil untuk menjadi pewarta keselamatan yang sangat luar biasa. Dan selain dari Paulus ada begitu banyak orang. Tetapi malam ini kita mau melihat secara khusus satu pribadi yang Tuhan panggil dia di dalam kejatuhannya dan membuat dia berkeputusan untuk terlibat dalam pelayanan dan terus menjadi pewarta keselamatan. Kita pasti ingat Kidung Jemaat nomor 40. Siapa gerangan yang menciptakan pujian dalam Kidung Jemaat ini yang ternyata menjadi pujian yang sangat luar biasa, dan kita sudah menyanyikannya berulang kali di dalam kehidupan kita. Kidung Jemaat 40, pujian ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah
aku sembuh ketika insafku cemas. Sekarang ku lega, syukur beban ku telah lepas berkat anugerah. Umat Tuhan yang terkasih, pujian ini diciptakan oleh pribadi yang bernama John Newton dengan judul lagu atau syair lagu yang asli Amazing Grace. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, John Newton hidup kurang lebih tahun 1700-an. Ia pernah berlayar bersama dengan ayahnya yang terkasih dengan menggunakan sebuah kapal dagang. Dan dalam beberapa waktu ayahnya pensiun dan John Newton mengambil keputusan untuk berpindah dari kapal dagang itu dan bekerja di sebuah kapal perang. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dia merasa tidak bertahan di kapal perang dimaksud, dan dia berkeputusan untuk berpindah dan melarikan diri untuk bekerja di sebuah kapal budak yang saat itu hendak berlayar menuju ke Afrika. Melalui kapal budak ini, John Newton akhirnya terus bergumul dengan kehidupannya dan terus mengalami banyak perkembangan yang luar biasa dalam karirnya. Pada akhirnya dia berhasil menjadi seorang kapten kapal dan menjadi pimpinan dari budaknya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun dalam perjalanan waktu pada 10 Mei 1748, kapalnya tiba-tiba dihantam badai yang sangat hebat dan sangat menakutkan. Dan ketika kapalnya hampir tenggelam, maka John Newton berteriak dengan sangat kuat, "Tuhan, kasihanilah kami." Ternyata di tengah-tengah musibah yang menghantam kehidupannya, Newton mulai mengambil satu keputusan bahwa di atas kapal itu dia terus merenungkan betapa kasih sayang Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Dan itu adalah sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Dia terus merenungkan betapa kasih sayang Tuhan dalam hidupnya dan dia merasakan ada satu kuasa yang besar yang menggerakkan kehidupannya. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan usaha perdagangan budak dan dia terlibat di dalam pelayanan rohani. Dia kemudian menjadi seorang pengkhotbah yang sungguh luar biasa, dan dia juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menciptakan lagu Amazing Grace yang sekarang dinyanyikan oleh begitu banyak orang, oleh jutaan orang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dalam sebuah perenungan yang dalam,
dan dalam perjumpaannya dengan Tuhan telah melahirkan sebuah pujian yang sungguh sangat memberkati begitu banyak umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu melalui pengalaman iman dari Newton, sesungguhnya banyak di antara kita yang juga di dalam pengalaman hidup kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa tertentu dan yang membuatnya kita dapat berefleksi dan terus merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita, sehingga masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bacaan kita tadi dengan jelas menegaskan bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup manusia, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah. Ternyata di saat kita mencoba untuk lari dari hadirat Tuhan dan sedang terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, Tuhan sedang merindukan untuk kita harus mengalihkan pandangan kita dan memandang kepadanya untuk mengingat betapa Tuhan sungguh mengasihi kita. Bahwa akibat dari dosa dan kesesatan hidup kita itulah kasih karunia Allah telah dinyatakan kepada kita melalui kehadiran Yesus Kristus. Dan Dia sungguh telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dosa kita. Ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak menghendaki supaya tak satu pun kita yang dapat mengalami kebinasaan di dalam hidup ini. Karena itu kita mesti segera menyadari arah hidup kita yang sedang kita tempuh. John Newton dalam kisah tadi ternyata segera berbalik arah. Dia meninggalkan pekerjaan menjual budak dan dia mau memberikan hidupnya dan mempersembahkan hidupnya bagi pekerjaan Allah, menjadi seorang pewarta keselamatan. Sebab dia telah menyadari bahwa pekerjaan yang dia lakukan pada satu titik bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, bisa membuat dia mendapatkan keuangan dan keuntungan yang begitu berlimpah. Tapi apalah artinya keuntungan material yang dapat dia peroleh, tapi justru dia mengalami kebinasaan di dalam hidupnya. Rasul Paulus pernah menegaskan itu kepada kita. Apalah artinya seseorang mempunyai segala sesuatu di dalam dunia ini, tapi dia toh kehilangan nyawanya. John Newton ternyata telah meninggalkan pekerjaannya yang tidak menjamin keselamatan hidupnya, dan dia segera memandang kepada Kristus untuk terus menikmati kasih dan anugerahnya, kebesaran cintanya terhadap dirinya, dan berkeputusan untuk menjadi pewarta keselamatan. Bagi kita yang sekarang ini sedang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang menciderai kekudusan Allah dalam hidup kita, kita belum terlambat untuk segera menyadari itu dan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana John Newton diterima oleh Tuhan dan telah menjalani satu kehidupan yang sungguh berkualitas dan mempermuliakan nama Tuhan, kita pun bisa ditolong oleh Allah untuk hidup dalam kualitas hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan.
kalau kita mau tinggalkan perangai hidup kita yang lama. Kefasikan hidup kita untuk kita mau memandang kepada Kristus dan mau terlibat di dalam mega proyek besar dari Allah untuk keselamatan dunia ini, dengan terus bersama-sama dengan para pewarta lainnya menyerukan seruan pertobatan bagi kehidupan umat manusia, supaya tidak terus tinggal di dalam kegelapan, tetapi segera meninggalkan kegelapan itu, memasuki terang Tuhan dalam karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita sekalian. Kita belum terlambat, saudara-saudara. Sampai sekarang tangan Kristus masih terbuka. Dia masih mengulurkan tangannya untuk dapat mendekap dan merangkul kita. Karena itu serahkanlah dirimu ke dalam tangan Kristus. Berubahlah olehmu pembaharuan hidupmu, dan segera tinggalkan berbagai tindak kejahatan dalam hidup kita, dan melibatkan diri kita di dalam pekerjaan Allah, supaya kita selalu dikontrol dengan kebenaran firman Allah, sehingga kita berwaspada dalam hari-hari hidup ini. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Itu berarti manakala kita benar-benar terlibat dalam pelayanan dan kita fokus mengerjakan pemberitaan firman Allah, maka firman Allah akan dapat mengontrol kehidupan kita. Kita akan dikontrol terus oleh kebenaran firman Allah, sehingga yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita bisa segera bergegas meninggalkan itu, dan kita mau tetap hidup pada jalan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau sampai sekarang Dia masih beri kesempatan kepada kita mengalami kehidupan, itu karena Dia mau supaya ada pergerakan dalam hidup kita untuk mengalami pertobatan dalam hidup ini dan kembali kepadanya. Jalan hidup yang sekarang sedang kita tempuh, dan jalan hidup itu adalah kegelapan dan dosa, itu bukan jalan kita. Jalan kita adalah kebenaran. Jalan kita adalah terang Tuhan. Dan karena itu segera kembali, beralih kepada Tuhan, dan Kristus menanti kita dengan sungguh penuh kasih. Karena itu segera kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami berharap bahwa dengan firman-Mu yang terus diberitakan kepada kami, ada kesadaran dalam diri kami untuk segera tinggalkan kelemahan hidup kami dan melibatkan diri kami untuk terbiasa hidup dalam kebaikan dan kebenaran, untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Hamba mau berdoa untuk setiap umat-Mu yang tengah melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, yang sedang tidak mengasihi Tuhan dalam hidup mereka, dan membiarkan hidup mereka terlena dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak kudus dalam hidup mereka. Hamba berdoa, Roh Kudus menggerakkan hidup mereka. Biarlah mereka mengalami pertobatan dan segera bertobat dan kembali kepadamu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya Bapa, tentu mereka sedang bergumul dan terus menjerit dan memohonkan belas kasih-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu dan jamah mereka, dan biarlah melalui bilur-Mu mereka berkesempatan untuk mengalami kesembuhan, ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi keluarga, hamba berdoa, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu. Biarlah bagian-bagian berkat yang Tuhan peruntukkan bagi umat-Mu
Tuhan boleh sediakan bagi umat-Mu melalui usaha dan pekerjaan yang sedang mereka geluti saat ini. Sehingga biarlah mereka mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan melalui berkat-Mu ya Bapa. Kepada anak-anak kami sebagai generasi muda yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan, Tuhan bantu mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan formal, tapi juga menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Sehingga mereka menjadi generasi baru yang takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh berserah diri kepadamu. Dan bagian-bagian terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka, bukalah pintu anugerah-Mu dan perkenankan itu menjadi bagian bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan dengan berbagai tugas pelayanan dan pemberitaannya, para pendeta, para penatua diaken, pengajar, para penginjil dan seluruh komponen pelayanan yang melibatkan diri di dalam pekerjaan pewartaan-Mu, hamba minta kepadamu, perlengkapi seluruh pelaku pelayanan dengan kelengkapan surgawi, sehingga mereka terus diperlengkapi dengan kuasa surgawi untuk melaksanakan misi pelayanan yang mulia ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, di mana kami menjadi bagiannya. Kami minta kepadamu, Allah dalam kekuatan-Mu memberkati mereka untuk menyelenggarakan kepemimpinan untuk bangsa dan negara kami, supaya kami selaku rakyat sungguh-sungguh mengalami kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.